Selamat pagi semuanya dan selamat Paskah. Happy Passover. Jesus has risen and he is risen indeed. Minggu lalu saya berbicara tentang Paskah yang pertama sekali. Paskah waktu Tuhan memberikan perintahnya kepada bangsa Israel. Dan Paskah yang pertama itu sampai Paskah yang sekarang ini pun juga selalu berbicara tentang sesuatu yang baru. Berbicara tentang new beginning, bulan yang baru, berbicara tentang new identity, bangsa Israel ya, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah people, umat, ya, bukan lagi Son of Israel atau Ben Israel atau Bani Israel, tapi sebagai sebuah umat. Dan hal yang baru tentang Paskah yang pertama ini adalah Paskah yang pertama ini menjadi dasar dari the new covenant. Dan jelas covenant ini ada syarat, ada conditionnya. Yang pertama personal, yang kedua jelas bahwa harus dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Dan yang ketiga yang dituntut dari kita adalah ketaatan, bukan perbuatan kita. Karena it is the blood that save us, bukan perbuatan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin melanjutkan berbicara tentang new things ini, tentang new beginning, new identity, new covenant, sesuatu yang baru. Tapi jelas kita tahu kita masih ada di dalam satu suasana yang cukup mencekam. Suasana di mana kita ini ada di bawah sebuah malapetaka tentang coronavirus ini. Pertanyaannya adalah tentu apakah coronavirus ini membawa sesuatu yang baru? Apakah coronavirus ini bisa membuat sesuatu yang baru? Nah, saudara, jelas sekali memang coronavirus ini membawa atau membuat sesuatu yang baru. Baru pertama kali saudara mengalami gereja kosong pada masa Paskah. Biasanya gereja penuh pada masa Paskah. Ya, memang satu tahun itu hanya 2 kali gereja penuh, yaitu Paskah dan Natal. Tapi kita melihat bahwa gereja sekarang kosong, gedung gereja kosong pada masa Paskah. Ini adalah sesuatu yang baru. Hal baru lainnya adalah toilet paper yang hina, yang tidak berharga, uang kertas yang tidak laku, selalu kita bilang kita jadikan toilet paper. Ya. Tapi sekarang ini toilet paper menjadi sesuatu yang berharga, bahkan lebih berharga dari uang. Orang memperebutkannya dan bersedia mati untuknya. Di Australia orang berkelahi di supermarket berebutan toilet paper. It is a new thing. Lainnya lagi, anak-anak milenial yang biasa disuruh atau dipaksa untuk keluar, untuk beraktivitas di luar dan bersosialisasi secara fisik. Sekarang justru disuruh mengurung diri di rumah dan bersosialisasi melalui Zoom atau Facebook atau sosial media lainnya. Nah, saudara, banyak yang baru karena coronavirus ini. Dunia dijungkir balikan oleh coronavirus. Media Australia berkata, these are unprecedented times that have dramatically changed our daily lives. Ini adalah waktu yang
unprecedented, ya, yang secara dramatis merubah kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, apa iya coronavirus ini merubah kehidupan kita sehari-hari? Dan kalau iya, apakah change ini for better or for worse? Apakah change ini temporary atau permanen? Nah, sebelum kita melihat perubahan ini, saya mau mengajak kita untuk mengenal terlebih dahulu apa itu coronavirus. Loli, tolong klik. Coronavirus itu adalah, bisa screen-nya tolong klik. Coronavirus itu adalah sebuah senyawa organik yang terbentuk dari 9.860 rangkaian asam amino. Rangkaian asam amino itu adalah rangkaian yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrat. Dan coronavirus ini mempunyai diameter sekitar 60 sampai 140 nanometer atau kira-kira 0,00006 sampai dengan 0,00014 milimeter. Jadi kecil atau sangat kecil sekali. Tapi benda, memang tepatnya benda, ya, karena sebenarnya sulit untuk disebut sebagai makhluk, tapi ada yang mengatakan itu adalah makhluk. Jadi benda atau makhluk yang sebegitu kecil ini bisa membuat malapetaka yang begitu besar terhadap umat manusia. Dan kita tahu saat ini seluruh dunia coronavirus ini telah memakan korban lebih dari 100.000 jiwa. Apa yang baru, for better tentunya, dan forever atau permanen, yang bisa kita dapatkan dari wabah coronavirus ini, dari malapetaka coronavirus ini? Kalau justru coronavirus ini memakan korban yang begitu banyak. Tapi saudara, sebenarnya malapetaka atau wabah itu sudah banyak terjadi dan sudah banyak sekali memakan korban. Saya sebut saja beberapa, ini hanya beberapa. Tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember tahun 2004 memakan korban 230 orang di seluruh dunia. Kemudian letusan Gunung Tambora di Sumbawa, mungkin ini terjadi di Indonesia, tapi nggak banyak orang Indonesia yang tahu tentang hal ini, tentang data ini. Gunung Tambora di Sumbawa meletus tahun 1815 dan memakan korban 71.000 sampai dengan 250.000 orang. Dan tahun 1816, jadi 1 tahun setelahnya, disebut sebagai tahun tanpa summer, tahun tanpa melihat matahari, sebab letusan itu begitu dahsyat membuat gelap seluruh dunia. Panen gagal, hewan pun banyak yang mati. Tahun 1815. Kemudian pandemik juga terjadi di dunia ini, dan bahkan pandemik yang terfatal terjadi adalah pada tahun 1331. Selama 22 tahun sampai dengan 1353 yang dikenal dengan wabah Black Death. Korbannya adalah 75 sampai 200 juta orang. Dan
saudara perlu bayangkan ini keadaan tahun 1300-an. 75 juta sampai 200 juta orang yang menjadi korban, itu lebih kurang 50% penduduk Eropa yang meninggal dan 25% penduduk dunia. Jadi sangat banyak sekali. 1 dari 4 orang meninggal. Kemudian tahun 1918 sampai 1920 terjadi lagi wabah berikutnya yang dikenal dengan Spanish flu yang memakan korban 17 sampai 100 juta orang. Dan belum lama atau 10 tahun yang lalu kita mengenal wabah swine flu atau flu babi. Dan wabah ini memakan korban antara 155 sampai 575 ribu orang. Nah saudara, semua malapetaka di atas itu memakan korban jauh lebih banyak dari coronavirus. Jadi sebenarnya ya kalau mau dibilang coronavirus ini dibandingkan dengan yang lain masih belum apa-apa. Tapi kita semua tahu bahwa semua malapetaka yang terjadi itu akhirnya berakhir, berlalu, dan kehidupan mulai lagi. Demikian juga dengan coronavirus ini. Saudara, sangat pasti wabah ini akan berakhir. Sangat pasti wabah ini akan berlalu. Dan kehidupan akan mulai lagi. Tapi kehidupan yang bagaimana? Tuhan mau kita memulai sebuah kehidupan yang baru. Tuhan mau kita tidak mengulangi hidup yang lama, hidup yang ada sekarang ini. Melalui wabah ini kita stop hidup kita saat ini. Dan setelah wabah ini berlalu, setelah wabah ini berakhir, setelah wabah ini lewat, kita akan hidup lagi. Kita akan mulai hidup lagi. Tapi Tuhan mau kita memulai sebuah kehidupan yang baru. Nah saudara, sayangnya dengan berlalunya malapetaka, banyak orang kembali ke kehidupan lamanya. Mereka hidup lagi seperti sebelum terjadi malapetaka ini. Kenapa? Nah, sebelum menjawab kenapa, saya ingin mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu bagaimana respons manusia terhadap malapetaka. Apa yang manusia lakukan waktu mengalami malapetaka? Ada 3 respons manusia, dapat dikelaskan, dapat dibagi menjadi 3 respon manusia terhadap malapetaka. Yang pertama adalah bunuh diri. Karena tekanan yang begitu besar dan tidak tahan lagi, akhirnya orang bunuh diri. Hal ini sudah terjadi melalui malapetaka coronavirus ini. Tanggal 30 Maret yang lalu, Thomas Schäfer, seorang finance minister dari Jerman, dari negara bagian Hesse di Jerman, membunuh dirinya. Dia seorang menteri keuangan dari negara bagian Hesse di Jerman ini. Pressure ini begitu besar. Dia merasa nggak kuat lagi, dia merasa nggak sanggup untuk membuat ekonomi negara bagian Hesse ini untuk naik lagi. Ekonomi Jerman ini untuk naik lagi. Dan dia membunuh dirinya. Ini respons yang pertama. Respon yang kedua dari manusia terhadap malapetaka adalah they simply continue to have a good time as much as possible. Mereka berkata,
have fun saja. Toh kita nggak bisa merubah apa-apa. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian orang kalau saudara membaca berita, terutama yang muda. Mereka tetap mengadakan pesta, berkumpul bersama, mereka plesir, jalan-jalan ke pantai, meski sudah dilarang. Karena buat mereka have fun saja. Tapi jelas sekali fun yang ada menjadi sangat terbatas. Bahkan fun yang ada hanya ilusi. Hasil dari fantasi, hasil dari khayalan mereka bahwa itu adalah fun. Mereka pikir mereka tidak akan terkena coronavirus. Jelas itu tidak rasional. Jelas itu hanya fantasi. Jelas itu hanya khayalan. Respons yang ketiga dari manusia menghadapi malapetaka adalah mereka terus mempertahankan hidup. Go down fighting. Determined to live a meaningful life. Mereka coba untuk mempertahankan hidup dan hidup yang berarti. Saudara, kelihatannya bagus hal ini. Kelihatannya betul respons yang seperti demikian. Memang kalau dibanding dengan dua respon di atas, ini lebih baik. Ini lebih bagus. Ini lebih benar. Tapi saudara, meski kita memilih respon ini, meski kita mengambil respon ini, meski kita terapkan respon ini, kita tetap tidak bisa melawan kodrat alam, yaitu mati atau kematian. Death. Pada akhirnya, kodrat tetap menang. Determinasi kita sia-sia. Alam memang tidak bersahabat dengan kehidupan. Nature does not favor life. Alam yang sudah terkontaminasi dengan dosa ini tidak bersahabat dengan kehidupan. Yang ada di alam ini hanyalah kematian. Saya pernah katakan semua yang kita yang pasti di dalam kehidupan kita itu hanya ketidakpastian. Tapi ada satu yang pasti di dalam kehidupan manusia, yaitu kematian. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, memang sebenarnya kita semua hidup di bawah hukum kematian. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut atau death. Dan memang untuk beberapa dari kita, kematian itu akan menjadi sesuatu yang enggak menyenangkan sama sekali, atau kematian yang enggak enak, unpleasant death. Tapi itu yang akan kita alami. Itu yang akan manusia alami. Dan kalau alam ini hanya apa yang kelihatan dengan mata kita, dengan kata lain Tuhan itu tidak ada kuasa yang lebih besar di luar alam ini, maka semua cerita umat manusia akan berakhir sama. Semua hilang, semua habis, semua mati tanpa harapan untuk bangkit atau untuk hidup kembali. Nah saudara, ketiga opsi dari respons manusia itu harusnya membawa kita kepada sebuah konklusi, sebuah kesimpulan, di mana kita harus menerima bahwa alam ini, nature is more than what we can see. Alam ini lebih daripada apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Dan kita ini lebih daripada hanya sekedar tubuh fisik ini yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan.
hidup ini lebih daripada sekedar hidup dengan tubuh fisik ini. Jelas sekali Alkitab berkata bahwa kita ini bukanlah physical being, manusia fisik, tapi kita sesungguhnya adalah spiritual being, manusia rohani. Hidup kita bukan di dunia ini sesungguhnya. Alkitab kembali berbicara, Yesus berkata dengan jelas bahwa we are not of this world. Kita bukan berasal dari dunia ini. Hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia yang sudah jatuh atau terkontaminasi dengan dosa ini. Hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Hidup yang sangat singkat. Hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup bersama dengan Dia. Pada hari ini secara tradisi kita merayakan kebangkitan Yesus. Dia bangkit, dia sudah bangkit, dia hidup. Dan Alkitab berbicara bahwa dia adalah sulung, dia adalah yang pertama dari semua yang akan dibangkitkan. Nah, kita semua akan mengalami kebangkitan bersama Dia. Kita semua akan bangkit bersama dengan Dia. Dia yang pertama dan Dia sudah bangkit. Dan kita akan menyusul. Memang belum, tapi akan menyusul. Dan kita perlu ketahui bahwa itulah tujuan kita. Itulah hidup kita yang sesungguhnya. Tujuan kita ini bukan mati dan masuk ke surga. Rest in peace kata banyak orang. Tapi tujuan kita adalah untuk hidup bersama dengan Dia. Paulus berkata di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, bisa tolong slide-nya, boleh. Efesus pasal yang 5 ayat 16 dikatakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita atau Paulus ingin bukan hanya mengenal Tuhan, tapi dia pun ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Ingin mengenal, ingin merasakan kebangkitannya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 ini. Itu yang Paulus ingini. Dia tidak hanya sekedar mau mengenal Tuhan, tapi dia mau mengalami kebangkitan itu. Nah, saudara, apakah kita siap? Apakah kita prepare for the real life? Kita perlu tahu bahwa persiapan itu adalah sekarang. Di dunia ini kita mempersiapkan diri untuk live the real life. Untuk hidup yang sesungguhnya. Nah, persiapan ini jelas bukan dengan hanya bekerja keras, menumpuk uang atau menumpuk harta. Atau mengumpulkan pujian dan kekaguman manusia. Banyak orang memikirkan yang perlu dipersiapkan untuk hidup di dunia ini adalah mengumpulkan uang, harta, mengumpulkan pujian dan kekaguman manusia. Tapi sesungguhnya persiapan kita untuk hidup yang sesungguhnya adalah belajar untuk hidup bersama dengan Dia. Mengenal Dia. Tidak masalah di dalam kita belajar hidup bersama Dia, mengenal Dia itu tidak masalah kita ini sebagai apa. Mau sebagai pengusaha, mau sebagai profesional, mau sebagai ibu rumah tangga, mau sebagai hamba Tuhan. It doesn't matter posisi kita, pekerjaan kita.
Tapi yang harus kita lakukan seperti yang Paulus katakan adalah mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, saudara, dengan adanya wabah coronavirus ini, kita punya kesempatan. Kita diberikan waktu untuk realign hidup kita. Untuk kembali menyelaraskan kehidupan kita. Ada yang berkata bahwa kita ini tidak boleh mengatakan bahwa coronavirus ini adalah hukuman Tuhan. Banyak orang berkata demikian. Saya memang tidak berani memastikan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Tapi saya berani katakan bahwa Tuhan izinkan wabah ini terjadi. Adalah kehendak Dia wabah ini terjadi. Sebab tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi tanpa kehendak Dia. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat terjadi tanpa izin Dia. Jadi jelas sekali ini adalah kehendak Tuhan, ini atas seizin Tuhan. Nah, kalau ini adalah kehendaknya Dia, kalau ini adalah izinnya Dia, apa yang Dia ingin sampaikan melalui wabah coronavirus yang menakutkan ini? Nah, saudara, ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan melalui wabah atau malapetaka coronavirus ini, tetapi saat ini kita hanya punya waktu untuk melihat satu hal saja. Mungkin minggu-minggu depan akan kita teruskan kalau ada kesempatan. Nah, apa satu hal yang saya ingin ajak kita lihat pada pagi hari ini? Tuhan memberikan wabah coronavirus ini pada dunia. Dan seperti malapetaka-malapetaka lainnya, sebagai sebuah gambaran tentang betapa menakutkannya dan betapa menjijikkannya dosa melanggar hukum yang pertama dari 10 perintah Allah, atau melanggar hukum yang terutama yang Yesus berikan, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, atau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap hatimu. Saudara akan bantah, saudara akan berdebat. Kalau itu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, kenapa membawa malapetaka pada fisik ini, pada tubuh fisik ini? Kenapa tidak langsung pada jiwa atau pada roh manusia? Bukankah persoalannya adalah persoalan rohani? Persoalannya adalah persoalan moral. Kenapa yang dihukum jasmaninya? Kenapa yang dihukum tubuh fisik ini? Saudara, Tuhan ingin kita melihat dengan mata jasmani kita. Dan Tuhan ingin kita merasakan dengan panca indera kita. Seperti apa dosa itu dan akibatnya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya lagi kepekaan terhadap horornya dosa itu, terhadap betapa menakutkan dosa itu. Manusia tidak merasakan lagi. Manusia tidak merasakan horornya menyukai hal lain lebih dari Tuhan. Karena mereka nggak punya kepekaan itu. Manusia tetap bisa tidur nyenyak dengan adanya Allah lain, dengan adanya hal lain yang lebih kita kasihi daripada Tuhan sendiri. Kita akan mengatakan kita tetap mengasihi Tuhan. Betul, kita tetap mengasihi Tuhan. Tapi ada yang lebih kita kasihi. Ada yang lebih kita sukai. Dan
kita tenang saja. Kita nggak merasa bersalah, kita nggak merasakan horor, kita nggak merasakan jijik. Dan bahkan kita berkata, Tuhan juga oke kok, ya kan? Tuh nggak apa-apa, ya kan? Saya cari uang yang banyak, nggak sempat melayani Tuhan, nggak sempat mikirkan Tuhan, nggak apa-apa. Bahkan usaha saya diberkati Tuhan dengan melimpah. Kita kehilangan kepekaan terhadap horornya dosa itu. Tapi waktu kita merasakan sakit fisik, waktu kita merasakan sakit jasmani, tubuh kita ini kena penyakit, keuangan seret jadi, wow, kita akan marah besar. Berasa banget nih sekarang. Jam kerja dikurangi, pemasukan kurang, berasa banget. Nah saudara, coronavirus ini tidak hanya menyentuh kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan kantong kita. Ya kan? Tapi melalui wabah ini, Tuhan membunyikan sangkakalanya. Yang berkata, hai anak-anakku, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wabah ini adalah sebuah wake up call untuk kita bisa melihat betapa horornya, betapa jijiknya dosa menomorduakan Tuhan. Nah, saudara akan berkata, kami tidak menomorduakan Tuhan. Kami tetap berbakti kepada Dia, kami tetap melayani Dia, kami tetap memberikan perpuluhan dan sebagainya. Saudara, menomorduakan Tuhan itu bukan hanya tidak ikut kebaktian, bukan hanya tidak ikut melayani, bukan hanya tidak memberikan perpuluhan. Saudara boleh terus melakukan semua itu, tapi saudara menomorduakan Tuhan. Kenapa? Nah saudara, persoalannya adalah apa yang saudara pikirkan pada masa ini. Apa yang menjadi fokus saudara pada masa ini. Ini yang akan membuat kita menomorduakan Tuhan atau tidak. Buat saudara yang di Australia atau mungkin juga yang di Indonesia dan di tempat lainnya, saya percaya yang kita pikirkan saat ini adalah apa yang bisa saya dapatkan dari stimulus yang disediakan pemerintah, terutama pemerintah Australia ini. Pemerintah Australia menyediakan kalau tidak salah 130 billion Australian dollars sebagai stimulus. Nah saudara, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa dapatkan bagian dari stimulus yang disediakan pemerintah ini. Saya ingin memberikan sebuah gambaran demikian, saudara. Saat-saat ini kita mengalami sort of a lockdown, ya, nggak boleh keluar rumah, harus tinggal di dalam rumah. Kita harus tinggal di rumah sendiri dan tidak boleh ngumpul, tidak boleh keluar. Ya. Gereja harus tutup, tidak bisa mengadakan kebaktian. Nah saudara, kita semua bingung. Tapi kemudian saya dapatkan info bahwa kita bisa streaming dari gereja. Kita boleh streaming dari gereja dengan beberapa orang yang bertugas. Ya, jadi bukan hanya sendiri, tapi dengan beberapa orang yang bertugas. Kita boleh lakukan itu. Nah ada yang bertanya kepada saya, dari mana saya dapatkan info itu? Bagaimana saya bisa mendapatkan info itu? Kok kita nggak bisa dapat info itu? Kok kita nggak dapat info itu? Nah saudara, hal ini sangat
simple. Kenapa saya bisa dapatkan info itu adalah karena saya fokus ke hal itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kita ini masih bisa berbakti bersama. Meskipun harus dengan streaming. Fokus saya adalah ke hal itu. Saudara tidak bisa mendapatkan info itu karena saudara tidak fokus ke hal itu. Nah, saya percaya saudara punya lebih banyak info tentang bagaimana bisa mendapatkan bagian dari stimulus yang pemerintah sediakan. Saudara punya info yang lebih banyak. Saudara tahu ada dana ini, ada dana itu yang bisa di-apply, yang bisa diminta, yang bisa diambil. Saudara tahu semua info itu. Saudara sampai ke detail-detailnya, saudara punya. Kenapa? Karena saudara fokus ke sana. Saya hanya tahu secara garis besar. Saya tidak tahu detailnya. Tapi saudara tahu detail karena saudara fokus ke hal itu. Contoh lain, ya, saudara yang sedang mencari PR, permanent resident. Saudara tahu berbagai macam kelas visa, ya, ada kelas sekian dan sebagainya. Dan saudara tahu syarat-syaratnya, semua syarat-syarat. Kalau kelas yang ini syaratnya demikian, kelas ini syaratnya demikian. Saudara tahu semua itu. Kenapa saudara tahu semua itu? Karena saudara fokus ke hal itu. Saya nggak tahu detailnya. Saya tahu bisa dapat PR, saya tahu saudara bisa apply PR, tapi saya nggak tahu ada kelas apa aja dan apa saja syaratnya. Saudara tahu semua itu karena saudara fokus ke hal itu. Nah, saudara, kita selalu bertanya atau berbicara tentang kehendak Tuhan. Kita mau mencari kehendak Tuhan. Tapi saudara katakan, saya tidak pernah dapatkan, saya tidak pernah tahu kehendak Tuhan. Kemudian saudara minta didoakan, saudara minta petunjuk dari pendeta, hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, persoalan saudara tidak tahu atau tidak mendapatkan kehendak Tuhan bukan di orang lain, tapi pada diri saudara sendiri. Kalau saudara fokus mencari kehendaknya Dia, kalau itu yang menjadi fokus saudara, saudara pasti akan dapatkan. Apa yang kita fokuskan, kita akan dapatkan. Apa yang ada di pikiran kita itu dan kita keluarkan, kita akan dapatkan. Nah, saudara, apa yang ada di pikiran kita saat ini? Di masa yang seperti sekarang ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan kepada stimulus yang bisa kita ambil bagiannya? Atau bagaimana saya mempersiapkan diri saya supaya begitu coronavirus malapetaka ini selesai atau berlalu, saya bisa kembali naik di dalam karir saya. Bisnis saya bisa naik lagi. Apa yang kita pikirkan saat ini? Tuhan mau kita pikirkan Dia. Tuhan draw attention kita. Tuhan bunyikan sangkakalanya. Hai anakku, ketahuilah, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh tanpa engkau rasakan. Engkau bukan hanya menomorduakan aku, tapi bahkan kau menomor 3, 4, 5, 10, 100 aku. Hanya kalau ada waktu kau datang padaku. Hanya kalau ada waktu kau berdoa. Hanya kalau ada waktu kau baca firman-Ku. Waktumu untuk yang nomor 1, 2, 3, 4. Dan aku hanya dapat yang ke-100. Nah, saudara, seberapa parah lagi Tuhan perlu mendatangkan malapetaka?
seberapa parah lagi Tuhan perlu membuat malapetaka sampai dia boleh menjadi fokus kita, sampai dia boleh menjadi satu-satunya di dalam hidup kita, sampai tidak ada Allah lain di hadapannya, sampai kita mengasihi dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Seberapa parah lagi Tuhan perlu mendatangkan malapetaka sampai kita mau lepaskan semua pegangan kita di dunia ini dan hanya berpegang kepada Dia. Bukan berpegang kepada usaha kita, bukan berpegang kepada stimulus pemerintah, bukan tidak boleh saudara minta stimulus, bukan tidak perlu saudara ambil stimulus itu. Bukan nggak boleh atau nggak perlu, tapi persoalannya adalah fokusnya kita itu di mana. Apa yang kita pikirkan di masa ini. Dan wabah coronavirus ini sudah menunjukkan bahwa apa yang kita pegang di dunia ini tidak bisa diandalkan. Saudara sudah membina karir saudara dari bawah, naik. Dan saudara pikir satu step lagi saya akan menjadi seorang direktur. Dan malapetaka ini terjadi. Wabah ini terjadi. Perusahaan saudara stop. Everything reset. Saudara harus dari nol lagi. Saudara bangun bisnis saudara. Dari nol saudara bangun. Numpuk terus, maju terus. Maju dan maju terus. Dan saudara berpikir sebentar lagi saya akan menjadi seorang konglomerat. Wabah ini terjadi, malapetaka ini terjadi. Bukan konglomerat saudara jadi, tapi konglomeraat. Ya kan? Saudara, wabah ini menunjukkan apa yang kita pegang di dunia ini tidak bisa kita andalkan. Karir kita, bisnis kita, usaha kita, kepandaian kita, kekuatan kita, talenta kita sekalipun. Semuanya itu semu, semuanya itu dapat diguncangkan, semuanya itu terguncangkan, semuanya itu sampah. Hanya Dia yang real, hanya Dia yang tidak terguncangkan, hanya Dia yang berarti. Biarlah kita kembali kepada Dia. Lepaskan semua pegangan kita di dunia ini dan berpegang hanya kepada Dia. Nah saudara, saat ini sama seperti saat-saat sebelumnya, dunia ini is still in God's hand. The world is still in God's control. Tuhan masih berkuasa. Whatever the next chapter of this coronavirus story might be, the same question remains to us. How shall we then live? Saudara, dengan berlalunya coronavirus ini, nanti, memang sekarang belum. Tapi dengan berlalunya coronavirus ini nanti, pertanyaannya tetap sama. Bagaimana kita mau hidup kemudian? Just like before, seperti sebelumnya, belittling God, menomorduakan Tuhan, membuat Allah lain, mempunyai Allah lain di hadapannya Dia, mengasihi Dia tapi tidak dengan segenap hati. Apakah kita mau hidup yang seperti demikian? Saya hanya katakan, don't.
Jangan sampai malapetaka yang begitu besar ini berlalu tanpa membuat sesuatu yang baru buat kita. Jangan sampai malapetaka yang begitu dahsyat ini lewat tanpa memberi sesuatu yang baru buat kita. Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-9. Bisa ditampilkan? Yesaya 66 ayat yang ke-9, jadi Yesaya pasal yang terakhir. Ayatnya yang ke-9 di dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu. Nah saudara, kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang strong. Ada sebuah terjemahan di dalam bahasa Inggris yang buat saya sangat bagus. Memang tidak seperti terjemahan bahasa Inggris lainnya, yang sedikit berbeda dari terjemahan bahasa Inggris lainnya. Tapi setelah saya mempelajari bahasa aslinya ayat ini, yaitu dalam bahasa Ibrani, dan melihat konteks Alkitab secara keseluruhan, saya berani mengatakan bahwa ayat ini dapat diterjemahkan seperti yang diterjemahkan oleh New Century Version. Ya, Alkitab dari terjemahan NCV, New Century Version. New Century Version ini berkata demikian. In the same way, I will not cause pain without allowing something new to be born, says the Lord. If I cause you the pain, I will not stop you from giving birth to your new nation, says your God. Kalau saudara baca ayat ini antara dua terjemahan ini agak berbeda, tapi sekali lagi saya berani katakan terjemahan ini tetap benar ya dari NCV ini, karena tetap berbicara tentang sakit bersalin, sakit melahirkan. Pain yang di sini dikatakan itu ya memang pain melahirkan, sakit melahirkan. Tapi sangat bagus dikatakan bahwa Tuhan will not cause pain. Tuhan itu tidak akan membuat kesakitan. Tuhan tidak akan menyebabkan malapetaka tanpa without allowing something new to be born. Tanpa memungkinkan, tanpa mengharapkan sesuatu yang baru lahir. Atau tanpa mengizinkan sesuatu yang baru lahir. Nah saudara, kalau Tuhan menyebabkan pain, Tuhan menyebabkan kesakitan, Tuhan menyebabkan malapetaka ini, dia mau ada sesuatu yang baru lahir. Dia mengharapkan sesuatu yang baru. Kalau aku membuat kamu sakit, aku tidak akan menghentikan kamu dari melahirkan sebuah bangsa yang baru. Ini terjemahan bebas dari NCV ini. Kalau aku membuat kamu sakit, aku tidak akan menghentikan kamu dari melahirkan sebuah bangsa yang baru. Saudara, jelas ayat ini berbicara tentang new beginning, new identity, bangsa yang baru. Saudara, jangan sampai wabah coronavirus ini hanya menjadi sebuah malapetaka yang akan lewat begitu saja, yang akan berlalu begitu saja tanpa melahirkan sesuatu yang baru. Kalau itu yang terjadi, itu adalah sakit yang sia-sia. Sakit yang tidak
menghasilkan apa-apa. Tapi biarlah malapetaka ini membuka mata kita dan membawa kita kembali kepada Dia, kepada kehendaknya, kepada rencananya, untuk bangkit bersama Dia dan memerintah bersama Dia. Biarlah wabah coronavirus ini sungguh membuat a new beginning pada setiap dari kita, a new identity, a new nation, a new person yang hidup di dalam new covenant-nya Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita ingin berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau tetap berkuasa atas dunia ini. You are still in control. Dan atas kehendak-Mu lah, atas izin-Mu lah, malapetaka wabah coronavirus ini terjadi. Tidak ada yang dapat terjadi tanpa kehendak-Mu, tanpa izin-Mu. Tuhan, Kau membuat sakit ini. Kau menyebabkan malapetaka ini. Sebab Kau ingin sesuatu yang baru lahir. Kau ingin sesuatu yang baru muncul. Biarlah di masa yang seperti demikian itu, saat segala sesuatu berhenti, saat dunia usaha berhenti, kegiatan berhenti, kami boleh ambil waktu untuk fokus, untuk arahkan pikiran kami kepadamu dan hanya kepadamu saja. Sebab Engkau tidak mau ada Allah lain di hadapan-Mu. Kau mau kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini tanpa terasa kami mengecilkan Kau. Kami menomorduakan, bahkan menomor 100-kan Kau di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami boleh kembali kepadamu Tuhan. Realign hidup kami. Hidup yang sesungguhnya. Hidup di dalam kebangkitan. Dan selama di dunia ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh mengenal Kau dan mengalami kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup kami. Dan semua ini hanya bisa terjadi kalau kami arahkan pikiran kami kepadamu dan hanya kepadamu saja. Berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan melihat streaming ini. Tuhan, angkat semua ketakutan mereka. Berikan iman dalam hidup mereka. Beritahu mereka, you are in control. Tapi buka mata mereka Tuhan, untuk melihat betapa horornya dosa itu, betapa menjijikkan dosa itu, betapa menakutkan, jauh lebih menakutkan dari malapetaka ini. Dan biar sangkakalamu boleh kami dengar, untuk kami kembali kepadamu. Berdoa Tuhan, Kau lindungi, Kau protect each one of us dari wabah ini.
Kami percaya kuasa darah-Mu yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit boleh menghindarkan kami dari wabah ini. Tapi biarlah Tuhan, kami bukan hanya sekedar terhindar dari wabah ini, tapi hidup kami boleh diperbarui sekali lagi dengan kembali kepadamu, kembali kepada apa yang Kau inginkan, yaitu mengasihi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu hamba-Mu serahkan setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus.